Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya pada pagi hari menjelang siang ini? Semoga senantiasa sehat ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang masih sedia dan masih setia menemani adik-adik pada pagi hari ini. Balik lagi bareng kakak dalam program kesayangan kita, Smart School, generasi smart berkarakter cerdas. Nah, untuk kedepannya kita akan belajar tentang penalaran umum, so enjoy learning with me. Nah, ini adalah soal nomor 2. Nah, kalau tadi kan ada pernyataan, 2 pernyataan, kita mau cari kesimpulannya. Nah, kalau yang ini kita mau cari pernyataan yang tidak tepat. Nah, kalau dia berkata pernyataan yang tidak tepat, berarti pernyataannya itu pasti dia tidak berkesesuaian atau tidak sama dengan redaksi kalimat yang disediakan. Nah, di sini karena kita nih untuk pengerjaan PU itu terbatas oleh waktu, adik-adik boleh lihat dulu langsung di soalnya, baru nanti kita perhatikan masing-masing opsinya. Kemudian nanti adik-adik sesuaikan dengan redaksi kalimat yang ada. Atau kalau misalnya adik-adik nih tergolong orang yang cepat ya untuk menyelesaikan soal, boleh baca dulu redaksi soalnya yang lumayan panjang itu, kemudian nanti perhatikan redaksi soal yang diinginkan. Tapi sarannya kakak supaya menghemat waktu nih, adik-adik boleh langsung ke soal. Karena dia minta pernyataan yang tidak tepat, berarti kita lihat nih untuk masing-masing opsi apakah ada kesesuaian dengan redaksi kalimat yang disediakan. Kalau misalnya dia ada kesesuaian, berarti redaksinya tepat ya. Sedangkan yang diminta itu adalah tidak tepat. Mari kita lihat masing-masing untuk bagian A. Penentuan harga TBS dengan pertimbangan biaya produksi PKS membuat kecilnya harga TBS di tingkat petani. Berarti dia bahas bahwa ada penentuan harga yang menyebabkan kecilnya harga TBS. Adik-adik boleh lihat, di redaksi kalimat pertama, mari kita baca redaksinya dulu. Dana sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS sejak 2015 belum berdampak signifikan. Di sini ada kata-kata belum berdampak signifikan pada kesejahteraan petani. Hal ini terlihat dari harga tandan buah segar atau TBS sawit yang belum dapat terdongkrak naik, yang kemudian berimplikasi pada nilai tukar petani atau NTP yang rendah. Pada 2014 hingga harga TBS tercatat Rp1.826 dengan NTP sebesar 97. Namun pada 2019 harga TBS turun menjadi Rp1.515 dan NTP turun tergelincir menjadi 95,6. Jadi awalnya kan dia 97, kemudian turun menjadi 95,6. Angka-angka tersebut mengkonfirmasi belum signifikan pengaruh dana sawit pada kesejahteraan petani. Sebab ketika NTP kurang dari 100, itu berarti pendapatan petani lebih sedikit dibanding biaya yang dikeluarkan untuk produksi. Menurut Yayasan Madani berkelanjutan, kecilnya harga TBS di tingkat petani dikarenakan penentuan harga TBS yang hanya mempertimbangkan biaya produksi petani kelapa sawit. Sekarang kita lihat. Untuk bagian A, penentuan harga TBS dengan pertimbangan biaya produksi PKS membuat kecilnya harga TBS di tingkat petani. Nah, bagian A itu kan dia kesesuaiannya dengan kalimat terakhir ya, yang di sini. Jadi yang di sini kita ganti warnanya supaya nah, dia kalimat A-nya sesuai redaksi kalimat A itu sesuai dengan kalimat terakhir di redaksi yang disediakan. Berarti dia sesuai ya. Berarti sesuai untuk bagian A. Nah, sekarang bagian B kita lihat. Kondisi NTP tidak lebih besar dari 100 mengindikasikan biaya produksi lebih besar dibanding pendapatan petani. Nah, tadi kita bahas nih untuk di kalimat kurang lebih kalimat yang kedua ya. Di sini ada hal ini terlihat dari harga tandan buah. Di situ yang membahas atau sama pembahasannya dengan opsi bagian B, berarti untuk bagian B-nya juga sesuai.
Jadi kalau dia sesuai, berarti bukan jawabannya ya adik-adik, karena yang diminta itu yang tidak tepat. Yang tidak tepat di sini berarti dia tidak sesuai opsi dengan redaksi kalimat yang disediakan. Kemudian C, kita lihat. Harga TBS mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi Rp1.515 dan NTP juga anjlok menjadi 95,6. Nah, ini juga sama ya redaksi kalimatnya dengan redaksi yang disediakan, berarti dia sesuai. Sekarang kita lihat untuk bagian D. Berdasarkan tingginya NTP, pengelolaan dana sawit oleh DPKS telah menyejahterakan petani sejak 2015. Nah, di sini ada kata-kata menyejahterakan. Sedangkan kalau kita balik tadi di redaksi kalimat pertama, di sini ada belum berdampak signifikan. Nah, itu dia sudah berbeda ya. Nah, kalau tidak tepat berarti kemungkinan jawabannya adalah D. Nah, untuk bisa mengidentifikasi apakah benar atau tidak, kita harus lihat dulu bagian E-nya, apakah dia sesuai atau tidak. Nah, untuk E, walaupun NTP pada tahun 2014 mendekati 100, angka tersebut masih tergolong rendah karena NTP sebesar 97. Nah, ini sama ya dengan redaksi soal yang ada, berarti untuk bagian E-nya itu juga sesuai. Nah, karena dia minta yang tidak tepat di sini maksudnya adalah tidak sesuai, berarti jawabannya kemungkinan besar dan paling benar adalah delta atau D. Itu ya adik-adik. PR-nya ketika kita dapat redaksi kalimat yang lumayan panjang seperti ini memang adalah kecepatan adik-adik untuk membaca redaksi kalimat yang disediakan dengan opsi yang disediakan juga. Berarti adik-adik memang harus lebih banyak membaca literasi soal ya, supaya mantap nih untuk UTBK di bulan April insya Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye adik-adik.